Sebelumnya, kasus Ahmad Dhani yang hanya bilang idiot kepada Banser itu saja bisa masuk penjara dan termasuk hate speech. Kasus Berita Mulyasari yang sebagai pasien mengkritik rumah sakit Omni saja masuk pencemaran nama baik. Terbaru, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sampai melapor ke pihak yang berwajib kepada Haris Azhar dan Fathia untuk memberi pelajaran bahwa kebebasan berbicara itu tidak mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi dengan Spider KW TV channel. Bagi pemirsa jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kami senantiasa dapat meningkatkan tayangan video-video berikutnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat video yang lagi viral tentang konten channel Faisal Asegaf Official mengenai tuduhan Faisal Asegaf terhadap NU, namun versi dia adalah sikap kritik. Terus terang, saya sebagai masyarakat awam melihat fenomena konten yang demikian, ingin mengkritisi agar masyarakat luas bisa lebih paham dalam membuat sebuah konten. Menempatkan kebebasan berbicara dan berpendapat yang melakukan tuduhan-tuduhan baik terhadap institusi pemerintah, organisasi, atau partai politik, individu, hanya berdasar referensi sebuah buku atau cuplikan video tanpa melakukan klarifikasi dalam bentuk forum-forum diskusi ilmiah dengan pihak-pihak yang berkaitan, itu apakah masih kategori kritik sosial? Apakah yang demikian masih bisa ditolerir atau diperbolehkan secara undang-undang ITE dalam sebuah media sosial? Apalagi pembuat konten tersebut tidak terkait sebagai institusi atau perorangan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas serta bersinggungan dengan yang dikritik. Konten Faisal Asegaf ini merupakan, menurut saya, bukan kritik, tetapi sudah tuduhan yang serius dan sebuah framing karena sasaran tembaknya kemana-mana dan bisa menjurus pembunuhan karakter terhadap seseorang yang dituduh tanpa bukti yang kuat, bahkan masuk ujaran kebencian atau hate speech. Dia ingin menduplikasi gaya dan retorika serta pilihan kata pakar kedunguan Rocky Gerung. Dan kali ini Faisal Asegaf seolah memilih kata pakai otak, berulang-ulang. Emang orang NU nggak punya otak? Dan melihat Rocky Gerung sampai saat ini aman-aman saja. Saya yakin 100% pengadilan akan menanti karena semua yang disebut di dalam kontennya tersebut, misalnya keluarga Gus Dur, Yeni Wahid, PKB dan petinggi partainya, Ormas NU, Gus Baha, pasti ada salah satu pihak yang sangat dirugikan, kecuali Gus Baha, karena beliau adalah murid Nabi Muhammad SAW secara kesanatannya, sehingga cenderung membiarkannya. Peristiwa sebelumnya, kasus Ahmad Dhani yang hanya bilang idiot kepada Banser itu saja bisa masuk penjara dan termasuk hate speech. Kasus Berita Mulyasari yang sebagai pasien mengkritik rumah sakit Omni saja masuk pencemaran nama baik. Terbaru, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sampai melapor ke pihak yang berwajib kepada Haris Azhar dan Fathia untuk memberi pelajaran bahwa kebebasan berbicara itu tidak mutlak dan mempunyai batasan-batasan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin mereka nantinya pasti ada yang menuntut Faisal Asegaf untuk memberikan pelajaran bahwa semua orang harus taat dan patuh pada hukum dan sama kedudukannya di depan hukum. Equality before the law. Untuk itu semua orang harus bertanggung jawab atas segala perilaku, etika, dan norma yang berlaku di mana hukum itu dibuat. Kebebasan berbicara adalah hak setiap warga negara.
Namun kesadaran untuk mematuhi, menghormati, dan menjalani segala kewajiban yang dibuat dan diatur oleh hukum adalah sisi yang harus ditegakkan. Baiklah, kita lihat cuplikan-cuplikan video yang ditayangkan oleh Faisal Assegaf di channelnya. Sengaja saya tayangkan dalam bentuk potongan-potongan kalimat dalam visualisasi gambar, karena saya tidak mau memotong dalam penggalan video, karena sudah ada kasus hukum seperti itu. Saya kira pemirsa lebih tahu siapa yang saya maksud. Untuk video secara lengkapnya, pemirsa, saya persilakan melihat sendiri link video dalam deskripsi video di bawah ini. Kita lihat dan simak gambar pertama. Mungkin dari menit awal sampai 03.04, pernyataan-pernyataan Faisal Assegaf ini masih bisa aman, dan apalagi seandainya dilakukan secara bijak. Kemudian selanjutnya di gambar nomor 2, di menit 03.20, ini sepertinya sudah ada pencemaran nama baik, karena mungkin belum diklarifikasi dengan yang dituduh dan terkesan asal tembak. Selanjutnya di gambar nomor 3, di sini kembali ada pihak yang pasti merasa dirugikan, baik secara organisasi dan individu, dan kalau mau mengkritik sangat bias, dan kesannya sengaja memframing sasaran tembak. Saya juga hidup di desa. Saya tahu persis bagaimana di desa masih tumbuh banyak pondok pesantren yang kiblatnya mayoritas pasti ke NU. Kita lihat, pasti ada masjid-masjid di desa yang kalau dilihat dari tampilan luar dan dalamnya sudah bisa ditebak afiliasinya ke NU atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.